Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi olinya ini masih cukup bening ya. Warnanya tetap hijau, tapi ya masih cukup bening. Oli Valvoline XLD menurut penulis masih cukup bagus ya. Terakhir pakai itu masih licin. Walau suara mesin sudah mulai kasar, udah mulai banyak muncul suara baru, yang artinya olinya sudah makin encer. Walau ini dari ciri ini enggak terlalu encer. Terus untuk penggantinya adalah oli Euro 1 SAE20 IPSG Jaso MA2. Ini oli murah ya. Cek. Buatannya PT ALP Petro Industri Gempol. Ya, kita lihat aja oli murah ini apa bisa bagus juga. Sudah penulis buka tentunya ya. Ada logo hologramnya juga. Ya, sini nanti penulis teruskan dulu ya. Mau uji aler ya, pakai ini aja karena pakai apa caranya. Kalau pakai yang satunya nggak kelihatan, itu Mesran Super itu ya. Itu Valvoline XLD. Terus ini oli Euro 1, jadi ini ujinya terutama untuk uji Euro 1 ya. Oli produksi ALP. Terus terakhir Mesran SAE40. Wes 4 itu moga-moga kelihatan. Wes kayak setara semua ya. Ya wis lah, anggap aja setara ya. Yang
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Euro 1 buatan ALP Petro yang ada di Gempol Pasuruan kalau nggak salah ya. Olinya termasuk oli murah, mbuh piro ya. Jadi ya penulis mau coba oli murah dulu. Belum punya merek GGI, tapi sudah punya apa jenenge Orange. Iya, beda ya antara oli Euro 1 ini dengan oli apa jenenge Valvoline XLD yang sebelumnya. Valvoline XLD yang sebelumnya itu halus ya, jadi atas bawah halus, aditifnya komplit, termasuk waktu dipakai ngebut gitu makin licin. Ini juga kerasa licin, tapi entah apakah ini sisa dari aditif sebelumnya atau enggak ya, nggak tahu nulis. Tapi ini stasionernya kalau pas dipakai jalan kayak gini, pakai RPM rendah kayak gini, suara mesinnya agak kasar ya. Jadi mungkin dari bahan oli sudah termasuk oli grup 2, terus aditifnya minim. Kalau idling, motor dibiarin standby, itu halus. Tapi ya kalau dipakai jalan gini suaranya ada sak-saknya, berarti aditif bawahnya termasuk kurang, termasuk minim lah ya. Ya seperti biasa penulis bakal pakainya kalem dulu lah, kecepatan di bawah 60 untuk tahu gimana sih olinya. Mungkin ada yang ngomong bahwa kalau pakai oli itu ada masa transisi gitu ya, ada masa pergantiannya, adaptasinya bisa sampai puluhan ribu kilometer atau berapa lah gitu ya. Katanya kalau pakai oli butuh 2 kali atau 3 kali baru efek olinya itu maksimal. Mungkin gitu, tapi itu ya kalau oli yang baru itu lebih baik ya, mungkin gitu. Kalau untuk penulis sih ya, selama ini pakai oli, macam-macam oli, efek oli itu terasa kira-kira ya mulai dari 10 meter atau 5 sampai 10 meter gitu ya, setelah motor dibawa jalan. Dan penulis termasuk yang nggak pernah panasi mesin, langsung jalan. Jadi efeknya langsung ada transisi di 5 meter ya, bukan kilometer, 5 meter ya. Jadi keluar dari gang gitulah. Itulah 10 meter, sembola wis. Pokoknya cuma beberapa meter gitu ya, efek olinya bakal langsung terasa mulai ketika mesin dinyalakan. Nah seterusnya wis tinggal dari efek olinya sendiri yang kalau makin halus ya makin halus, makin kasar ya makin kasar. Dan ya ini ternyata dipakai kecepatan stabil gini
Mungkin licin ya, tapi kayak licinnya masih sisa-sisa yang kemarin. Tapi suara mesin kasar ya, dibanding dengan ketika pakai Valvoline XLD kemarin yang sudah hampir 300 km, 290 berapa itu. Si alusan Valvoline XLD ya, apalagi waktu berangkat ya halus. Penulis juga gantinya karena kemarin suara mesinnya jadi rame ya, jadi muncul suara-suara mesin, suara-suara kasar baru yang indikasi bahwa olinya sudah makin encer. Ya wis penulis ganti aja, tapi nggak nyangka ya, ternyata suara mesin RPM rendahnya pun, suara mesin ketika dipakai pelan-pelan pun agak kasar. Kalau di kondisi jalan nggak gini nggak kedengar ya, soalnya berisik kendaraan lain ya. Tapi kalau agak sepi gini kedengaran sih, bisa sampai kedengaran di situasi seperti ini. Ciri ya, olinya kurang senyap. Ini kita ngomong senyap ya, kalau licin sih belum. Ada jalan nggak? Jadi ini olinya jelas nggak halus di RPM rendah. Nah kita sekarang coba kalau dipakai kencang. Ini bensin, penulis kasih minyak wijen, barusan juga kasih margarin Blue Pen ya, lubrikan yang spesial. Jadi nggak sekuat ketika pakai Amanda ya. Masih belum tahu lah, tapi kayaknya di RPM tingginya nggak bikin makin halus ya. Penulis tapi sudah bawa backup ya, oli Euro 1 yang menulis beli itu 200 ml. 200 ml kok 200 ya, terus ngomong 800 ml. 800 ml artinya ya itu kapasitasnya motor bebek. Olinya juga termasuk kelas Jaso MA2 ya. Karena kondisinya seperti itu, penulis juga rencana kalau misalnya oli ini ternyata kurang sip, mau pakai untuk eksperimen aditif yang dari oli samping. Oli samping untuk sekarang mereknya adalah merek Gasoli, merek G1000, Gasoli G1000 yang termasuk rekomendasi untuk oli samping. Cuma sayangnya oli sampingnya termasuk kategori smokeless ya, penulis baru tahu, kategori tanpa asap ya. Artinya kalau kategori tanpa asap, aditifnya bukan ZDDP tapi pakai aditif organik. Apa caranya? Wah iya ya, RPM tingginya kayak gak selicin kemarin ya. Kalau nggak ZDDP rasanya tingkat menghaluskannya nggak sebaik ZDDP. Jadi penulis aslinya beli itu untuk oli mesin, tapi karena itu tipe smokeless batal guys. Jadi nggak akan penulis pakai untuk untuk oli mesin. Jadi rencana mau dijadikan aditif oli mesin saja. Apa mana? Ini karena menulis kecewa ya, tadi top speed kok
terasa nggak licin ya. Wis penulis rencana kasih aja wis aditifnya ya. Jadi penulis sudah merasa agak cukup lah ya, cukup soal apa jenenge oli Euro 1 ini. Penulis lupa bawa tang ya, jadi ya wis lah wis. Aditif batal wis. Mungkin nanti pulang kerja nanti. Tapi ini kondisinya aditif kayaknya ada ya, cuma nggak selengkap yang di Valvoline XLD. Jadi dipakai jalan pelan tadi nggak makin halus, walau suara iklingnya masih lumayan halus. Dipakai kencang tadi nggak makin licin, terasa ada butuh perjuangan. Tapi mungkin itu ciri khasnya oli Jaso MA ya. Oli Jaso MA itu kalau kecepatan tingginya jarang dibuat makin licin. Ini kalau kita ngomong pemakaian di motor ya, kalau di mobil beda lagi. Enggak, maaf tiap harinya naik motor ya, nggak bisa review ya untuk mobil ya. Tapi yang jelas ini untuk RPM tingginya nggak dibuat makin licin, beda dari oli khas mobil. Jadi oli mobil itu biasanya RPM tingginya akan makin licin. Iya, untuk tekanan tinggi kayaknya kurang ya. Ya wes lah, nambah itu cuma bisa nanti lupa bawa tang. Top speed kemarin bisa 107 ya. Ini kayaknya sulit ya. Iya, ini di RPM tinggi nggak dibuat makin licin, walau tentu masih ada efek aditifnya. Lihat dari lokasi pembuatannya, kayaknya bahan oli dari oli Euro 1 ini dari bahan daur ulang ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih bahan daur ulang, selama aditifnya oke ya, hasilnya pasti oke. Cuma ya ini mulai dari awal pakai saja suara RPM rendah wes gak bisa halus. Ada mungkin aditif tapi mungkin ya minim ya aditif licin. Ya mungkin juga karena olinya oli Jaso MA. Nggak ada keterangan yang spesial, walau sebenarnya berlebihan juga klaimnya. Tapi ya wes lah, kalau untuk layak pakai atau enggak ya, daripada oli Eneos molybdenum kayaknya oli ini masih oke kok, masih enggak parah ya. Walau RPM rendahnya nggak bisa halus ya, rata-rata oli sekarang emang RPM rendahnya nggak bisa halus, entah kenapa. Bahan olinya mungkin karena bahannya kan grup 2 ya. Batal wis nyoba gas olinya. Nanti wis pulang kerja ya,
Ini yang jelas sekarang ya, karena berangkat ya wis ada agak berisik ya, sekarang juga agak berisik. Tapi nanti kalau sudah sampai kantor baru ketahuan nih apa kekentalannya stabil atau enggak. Nah wis, itu aja wis. Nanti dilanjutkan lagi. Ya, penulis merasa sudah cukup lama mencoba oli ini. Jadi kesimpulannya masih sama dengan yang tadi. Tadi menyimpulkan bahwa licinnya itu mungkin sisa oli lama. Benar ya, benar. Karena sekarang sudah terasa nggak begitu licin lagi. Ini juga respon gas sudah berubah. Respon gas kan yang kemarin penulis bilang licin engine brake licin. Nah sekarang engine brake-nya sudah nggak licin lagi. Habis digas, lepas gas langsung turun RPM-nya, nyek gitu ya. Kalau nyek itu cirinya olinya nggak licin, terutama licin karena aditif. Walau bisa juga kalau dikasih minyak goreng juga membantu. Yes, intinya olinya nggak licin lah. Aditifnya minim, mungkin cuma apa membantu sedikit. Tapi memang sih aditif minim itu ciri dari oli Jaso MA. Terus kalau nggak salah ini harganya 25.000. Untuk oli harga segini rugi ya. Daripada Mesran SAE 40, wah lebih mending Mesran SAE 40 kan. Penulis bisa dapatkan Mesran SAE 40 dengan harga 40.000 ya. Di beberapa tempat ada juga yang jualan 38.000, tapi mbuh nanti tengah Surabaya mungkin ya. Tapi 40.000 sudah termasuk harga murah. Karena ada juga yang jualannya 48.000 di pasar Sepanjang gitu ya. Kalau yang 40.000 di pasar Kletek daerah sana. Nah, bukan pasar Kletek, di sebelum lampu merah di Kletek. Nah, 25.000 itu 800 ml. Mungkin kalau 1 liternya 32.000 atau 34.000 mungkin. Selisih 6.000 atau selisih 10.000 dari Mesran, menurut penulis tetap gak worth it ya. Mending sekalian Mesran saya 40, karena ya walau penulis sebut Mesran saya 40 aditifnya minim, nggak sampai kalau dilepas gas langsung nyek gitu ya. Oli juga masih bikin suara mesin cukup halus ya. Ketika jalan RPM rendah juga cukup halus. Terus awet. Ini penulis nggak yakin bisa awet. Jadi kalau pakai oli ini harus pakai aditif lagi. Tapi yang namanya harganya aditif nggak ada yang murah kan kalau di pasaran. Aditif itu paling murah berapa? 30.000, 40.000 untuk satu dosisnya. Lah wis podo ae lah. Mending beli Mesran ya. Terus dari bahan olinya sendiri sebenarnya nggak terlalu jelek ya. Penulis udah pernah uji panggang sebelumnya ya, nggak buruk lah ya. Dibanding NS Molybdenum Idemitsu ya masih jauh lebih menang. Walau memang kalau dibanding Mesran SAE 40 masih di bawahnya untuk uji panggang olinya ya, kemampuan daya tahan panasnya. Dan ya karena termasuk rata-rata sekelas dengan oli daur ulang yang lain,
sekelas Win, sekelas apa jenenge Ajib, Eni Ibase ya. Maaf kalau yang apa suka bahasa Inggris ya, mengharapkan penulis ngomong bahasa Inggrisnya versi kadang ya penulis nggak pede, wedi salah tak Jawa noai ya. Jadi kalau Eni itu kan ngomongnya Inai Aibes, tapi ya penulis malah takut nggak paham ya, tak spell berdasarkan kata-katanya, pakai metode Indonesia aja ya, gak salah tuku kan. Ini padahal mesti ngomong inai oleh apa inai gue ya. Ajib itu juga ejaan bahasa Inggrisnya apa ajib itu, ejab ejai ejab ya. Wah bola etno ini bola kadang ya daripada nanti salah beli ya penulis ngomongkan spell sak enake ya. Dari uji panggang oli termasuk ya rata-rata, tapi sayangnya aditifnya kurang komplit sehingga nggak bisa betul-betul halus, jadi nggak bisa diharapkan awet olinya ini. Penulis sudah merasakan sudah makin asak-asak ya. Engine brake juga sudah mulai berkurang karena hilang efeknya oli sebelumnya. Cuma karena ya penulis bensinnya pakai margarin dan minyak wijen, termasuk agak overdosis, mantap sekarang tarikan. Cuma agak wani banter-banter nih karena kayaknya olinya yang kurang mendukung. Nggak akan melakukan 0-100 kayaknya ya, tapi tadi sempat jalan sampai 107, kayak agak berat kalau RPM atasnya. Jadi setelah 95 gitu ya, naiknya terlihat ada turunan, padahal biasanya naiknya ya kayak konstan gitu, dari 80 ke 100 itu ke 105 gitu, naiknya biasanya stabil tak gitu ya. Tapi ini tadi kayak makin lambat begitu sudah mendekati RPM tinggi. Penulis simpulkan itu adalah ciri bahwa olinya tidak mempunyai daya pelumasan untuk RPM tinggi di motor. Biasanya gitu merupakan ciri oli PCMO yang aditifnya lengkap, yang mengandung aditif untuk anti aus RPM tinggi di motor, yang karakteristiknya tekanan horsepower makin besar, terus apa mana, kocokan shearnya tinggi. Kalau dipakai di mobil efeknya terasa terutama di RPM rendah. Oli yang kalau dipakai di motor kasar, dipakai di mobil bisa aja halus. Begitu juga sebaliknya, oli yang dipakai di mobil kasar bisa aja dipakai di motor halus. Ya itu gara-gara aditifnya sih. Aditif MODTC bikin nggak membantu halusnya RPM rendah, tapi sangat membantu MODTC itu membantu halusnya RPM rendah mobil, tidak membantu halusnya RPM rendah motor. Di motor MODTC membantu halusnya RPM tinggi. Kalau ZDDP di mobil tidak banyak membantu halusnya RPM rendah,
kalau di motor membantu halusnya di semua rentang RPM, tapi tidak membuat makin licin di RPM tinggi. Jadi ya seperti itu. Ya wes lah, itu aja. Oli Euro 1 ya sayangnya dengan harga murah, aditifnya juga minim. Tapi katanya juga kan harga aditif itu 70% dari oli ya. 70% dari harga oli ya. Tambahan lagi ya, ini makin lama dipakai makin terasa bahwa olinya nggak licin ya. Jadi benar-benar nih aditifnya kurang ya. Semoga aja nanti kalau ditambahi gas oli jadi makin licin ya. Nanti entah apakah tambahin minyak goreng atau enggak. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.